Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik, seorang nabi yang mulia dan teladan bagi umat manusia. Namun, tidak sedikit ujian berat yang beliau hadapi dalam perjalanan dakwahnya. Salah satunya adalah ketika beliau menjadi sasaran sihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin al-Asham. Bagaimana kisah ini terjadi? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Mari kita simak bersama. Sejarah sihir pertama kali terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, berawal dari kaum Bani Israel yang sering menggunakannya untuk mencelakakan orang yang menjadi targetnya. Sihir disebut juga guna-guna, santet dan ilmu hitam. Di masa Nabi Sulaiman, para setan sering mencuri kabar dari para malaikat yang naik turun ke langit, kemudian menyampaikan hal itu kepada para tukang sihir dan dukun. Hal ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah 102. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika Islam mulai berkembang pesat di Madinah, banyak orang yang iri hati terhadap kesuksesan beliau dan pengaruh besar yang dimilikinya. Di antara mereka adalah kaum Yahudi yang tinggal di Madinah yang merasa terancam oleh kemajuan dakwah Islam. Salah satu dari mereka, Labid bin Asham, seorang penyihir terkemuka dari kalangan Bani Zuraik, merasa cemas akan posisi dan kekuasaan Rasulullah. Dalam kebencian yang mendalam, ia bersekongkol dengan beberapa orang Yahudi lainnya untuk menyihir Rasulullah dengan harapan bisa melemahkan pengaruh beliau. Tak hanya manusia biasa, sihir dan guna-guna ini juga pernah dialami manusia agung Nabi Muhammad SAW. Beliau terkena sihir oleh orang Yahudi yang ingin mencelakai beliau. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian berat yang harus dilalui oleh Rasulullah SAW. Namun hikmah besar dan perlindungan ilahi datang menyertai beliau melalui kejadian ini. Semua ini terjadi dengan tujuan untuk mengajarkan umat Islam tentang pentingnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat keimanan mereka terhadap keagungan Allah dalam segala urusan hidup. Kisah Rasulullah Muhammad SAW adalah kisah penuh perjuangan, keteguhan, dan hikmah ilahi. Salah satu peristiwa yang sangat mengguncang hati umat Islam adalah ketika beliau mengalami sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asham. Peristiwa ini mengajarkan kepada umat Islam tentang kesabaran, perlindungan Allah, dan kekuatan doa. Dalam peristiwa ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua surat yang sangat mulia, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sebagai perisai bagi umat Islam dari segala bentuk kejahatan, termasuk sihir. Berikut adalah kisah panjang tentang peristiwa tersebut, yang penuh dengan pelajaran dan hikmah untuk direnungkan. Di Madinah, setelah kaum Yahudi melihat semakin banyak orang yang memeluk Islam dan menerima ajaran Rasulullah, rasa iri dan benci mereka semakin membesar. Mereka khawatir kehilangan pengaruh yang mereka miliki di kalangan penduduk Madinah. Oleh karena itu, beberapa tokoh dari kalangan Bani Zuraik mengutus Labid bin Asham, seorang ahli sihir yang dikenal dengan kemampuan tinggi dalam melakukan sihir yang mematikan. Labid bin Asham pun menerima tawaran itu dan merencanakan untuk mencelakai Rasulullah dengan cara yang sangat licik. Dengan bantuan seorang perempuan dari rumah Rasulullah, ia berhasil memperoleh beberapa helai rambut Rasulullah yang tertinggal disisir dan beberapa barang pribadi beliau yang menjadi media bagi sihirnya. Barang-barang tersebut kemudian digunakan untuk membuat sihir yang sangat kuat. Labid mengikat rambut tersebut dengan tali dan membuat 11 simpul. Kemudian membacakan mantra-mantra sihirnya. Setelah itu, ia menyembunyikan tali yang telah disihir itu di dalam sumur yang terletak di sebuah tempat yang jauh dari Madinah, yaitu Sumur Zarwan.
Sihir yang dilakukan oleh Labid sangat kuat karena tujuannya adalah untuk melemahkan tubuh dan pikiran Rasulullah serta mengaburkan kenyataan dalam hidupnya. Tanpa disadari, perbuatan jahat itu mulai mempengaruhi Rasulullah. Beberapa hari setelah sihir itu dilakukan, Rasulullah mulai merasakan dampak dari sihir tersebut. Beliau merasa sangat lelah, meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Kadang-kadang beliau merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang tidak beliau lakukan, seperti berhubungan dengan istri-istrinya. Padahal, kenyataannya itu tidak terjadi. Rasulullah juga merasa kebingungan dan hilang konsentrasi dalam beberapa hal yang sebelumnya sangat beliau kuasai. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa sihir yang dilakukan terhadap beliau cukup berat dan berpengaruh pada tubuh serta pikiran beliau. Para sahabat mulai menyadari perubahan ini dan mereka khawatir akan keadaan Rasulullah. Namun, Rasulullah tetap menjaga kesabaran dan tidak memberitahu mereka secara langsung tentang apa yang beliau rasakan. Ketika Rasulullah merasa cemas dan kebingungannya semakin menjadi, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk. Doa dan permohonan kepada Allah tidak pernah berhenti beliau panjatkan. Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, dan dalam tidurnya beliau mendapat sebuah mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi tersebut, dua malaikat turun kepada beliau. Salah satu dari malaikat itu bertanya, "Apa yang terjadi pada diri Rasulullah?" Malaikat lainnya menjawab, "Dia telah disihir oleh Labid bin Asyam." Malaikat pertama kembali bertanya, "Di mana sihir itu disembunyikan?" Malaikat kedua pun menjawab, "Di dasar sumur Zarwan." Rasulullah pun terbangun dengan pengetahuan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya petunjuk yang sangat jelas melalui mimpi tersebut, yang menunjukkan siapa yang melakukan sihir dan di mana media sihir itu disembunyikan. Dengan pengetahuan ini, Rasulullah segera mengutus beberapa sahabat untuk mencari tali yang digunakan dalam sihir tersebut. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan beberapa sahabat lainnya untuk pergi ke sumur Zarwan. Setelah mereka tiba di tempat itu, mereka menemukan sumur yang dalam dan airnya keruh. Di dasar sumur itu terdapat sebuah batu besar yang sangat sulit untuk diangkat. Namun, dengan izin Allah, mereka berhasil mengangkat batu tersebut dan menemukan tali dengan 11 simpul yang digunakan dalam sihir tersebut. Setelah itu, sahabat-sahabat Rasulullah membawa tali yang berisi sihir itu kepada beliau. Rasulullah lalu memerintahkan untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada tali tersebut, sesuai dengan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah setiap ayat dibaca, satu persatu simpul pada tali itu terurai, dan tubuh Rasulullah merasakan perubahan yang luar biasa. Kesehatan dan ketenangan beliau kembali pulih. Turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua surat yang sangat penting sebagai perlindungan bagi Rasulullah dan umat Islam. Surat-surat ini dikenal sebagai Al-Muawwidatain, dua surat perlindungan. Surat Al-Falaq. Surat ini mengajarkan umat Islam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk keburukan yang ada, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk sihir, kedengkian, dan kejahatan makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membacakan surat ini secara rutin untuk menjaga dirinya dari gangguan-gangguan yang tidak terlihat. Surat An-Nas. Surat ini meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kejahatan bisikan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan surat ini sebagai perlindungan diri yang sangat ampuh. Dengan turunnya kedua surat ini, Allah menunjukkan bahwa perlindungannya jauh lebih kuat daripada segala bentuk sihir dan kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Setelah sihir terungkap dan tubuh Rasulullah kembali sehat, beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang apa yang telah terjadi. Beliau mengajarkan umat Islam bahwa dalam menghadapi ujian dan cobaan, hanya dengan berdoa, bertawakal, dan berlindung kepada Allah, kita bisa terhindar dari segala macam bahaya. Rasulullah juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling berkuasa atas segala sesuatu, termasuk terhadap sihir yang dianggap sangat kuat oleh sebagian orang. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui doa
dan dizik. Rasulullah SAW menekankan agar umat Islam tidak mudah percaya dengan sihir dan khurafat, dan selalu kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa ini, Rasulullah mengetahui bahwa Labid bin Al-Asham adalah pelaku sihir tersebut. Namun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau membalas dendam? Rasulullah memutuskan untuk tidak menghukum Labid. Beliau memilih memaafkan dan tidak menyebarluaskan dendam kepada siapapun. Keputusan ini menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah dan menjadi teladan bagi kita semua. Sahabat, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kekuatan doa dalam situasi tersulit sekalipun. Rasulullah mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah. Doa adalah senjata terkuat seorang muslim. Keutamaan Al-Quran, surah Al-Falaq dan An-Nas disebut sebagai muawizatain, pelindung dari segala bentuk kejahatan, termasuk sihir. Mari kita amalkan membacanya setiap pagi dan malam. Akhlak mulia Rasulullah. Memaafkan musuh yang telah mencelakai adalah bukti akhlak mulia Rasulullah. Beliau menunjukkan bahwa kasih sayang lebih mulia daripada dendam. Sahabat, kisah ini adalah pengingat bagi kita tentang pentingnya menjaga diri dengan doa dan keimanan. Tidak ada kejahatan yang bisa mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berpegang pada ajaran Rasulullah, membaca Al-Quran dengan rutin, dan menjaga akhlak mulia. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.